Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, puluhan ribu warga Pakistan memadati jalanan kota terbesar negara itu, yaitu Karachi, pada hari Ahad 13 April. Dalam unjuk rasa untuk solidaritas buat Gaza. Dalam aksi tersebut, sejumlah perempuan dan anak-anak membawa replika jenazah berlumuran darah yang dibungkus kain kafan. Beberapa jenazah simbolis juga diletakkan di tanah berdampingan dengan sepatu-sepatu anak kecil. Sebuah gambaran pilu atas kondisi di Gaza. Ketua Partai Islam Jamaat Islami, Hafiz Naim Nur Rahman, turut berorasi dalam aksi tersebut dan menyerukan boikot nasional terhadap seluruh produk yang berafiliasi dengan Israel. Aksi boikot produk Israel di dunia, aksi boikot produk pro Israel di dunia akan semakin meluas. Apakah seperti itu? Apakah ini akan menjadi jalan perjuangan rasional bagi umat Islam? Maka ini akan menjadi sangat efektif. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TVRI yakni Bu Yuwana Triutomo. Assalamualaikum Bu Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Bung, serangan entitas Yahudi terhadap Palestina semakin membabi buta. Respon kekejian Zionis Yahudi muncul fatwa-fatwa dari para ulama yang tegas mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Yahudi. Nah, fatwa tersebut mewajibkan seluruh Muslim untuk mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina dan memboikot seluruh aktivitas yang akan mendukung Israel dalam agresi militer, baik langsung maupun tidak. Apakah fatwa ini harus didukung, Bung Iwan? Baik, Bung Nanang. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Robi syurah li sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertanyaan ini menyentuh persoalan yang sangat serius, Bung Nanang. Sangat kompleks dan menyentuh akar persoalan bahwa problem Palestina ini sebetulnya problem sistemik ya. Problem agama, problem kemanusiaan, bahkan politik global. Banyak ulama, baik individu maupun lembaga resmi ya seperti Majelis Ulama Indonesia, ulama di Mesir, Arab Saudi, Turki, di Pakistan, bahkan ulama-ulama independen dari berbagai negara mengeluarkan fatwa yang intinya mendukung perjuangan rakyat Palestina sebagai kewajiban iman dan moral kemanusiaan, mengharamkan dukungan terhadap kejamnya penjajahan dan agresi Israel lanatullah alaih, genosid dan pembunuhan massal, bahkan terhadap warga sipil, ya wanita, orang tua dan anak-anak yang tak berdosa, dan termasuk menganjurkan bahkan mewajibkan boikot ya terhadap produk-produk Israel dan entitas yang secara langsung atau tidak langsung membantunya. Nah, fatwa-fatwa ini biasanya terinspirasi dari diantaranya dari hadis man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslim, maka dia bukan bagian dari mereka. Dan ayat-ayat juga hadis-hadis lain mengenai kesatuan jamaah kaum muslimin sedunia. Umat muslim bersaudara. Umat muslim itu ibarat satu tubuh dan sebagainya. Apakah fatwa ini harus didukung? Menurut saya, Bung Nanang, fatwa tersebut harus didukung karena menyuarakan kebenaran dan keadilan, menolak penjajahan dan penindasan, serta mengajak boikot dan meningkatkan kesadaran publik. Namun, ya hanya saja harusnya fatwa-fatwa semacam ini lebih dikuatkan lagi dengan solusi yang paripurna, bukan hanya parsial. Ya, harusnya senjata itu dihadapi dengan senjata, militer dihadapi dengan militer, negara dihadapi oleh negara. Jadi fatwa yang benar-benar solutif adalah dengan menyerukan kewajiban jihad dan ditegakkannya khilafah sebagai solusi tuntas problem sistemik Palestina dan negeri-negeri Muslim yang lainnya, agar tidak sekedar diplomasi kosong atau sekedar doa saja. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Siapa saja yang menyerang kalian, seranglah ia secara seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Jadi Quran surah Al-Baqarah ayat 194 ini jelas sekali. Militer dihadapi dengan militer, senjata dihadapi senjata, negara dihadapi dengan negara. Kemudian ada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Jadi jelas sekali Bung Nanang, fatwa-fatwa yang sudah ada tadi dilanjutkan dengan fakta-fakta yang lebih tegas lagi, yaitu dengan jihad dan ditegakkannya khilafah ala minhajin nubuwah. Begitu Bung Nanang. Kemudian gerakan boikot produk pro-Yahudi menunjukkan adanya gairah perjuangan kepada diri umat Islam. Meski sejauhnya ini sejatinya jauh di mata, sejatinya Palestina apakah ya selalu dekat di hati kaum muslimin. Iya, betul banget Bung Nanang. Jadi kalimatnya itu sangat dalam dan menyentuh ya. Meski jauh di mata, sejatinya Palestina dekat di hati umat. Ini memang nyata ada di tengah-tengah umat. Hal ini sesungguhnya Bung Nanang mencerminkan satu kenyataan ya, bahwa umat Islam di seluruh dunia ini merasakan keterikatan spiritual, ya, keterikatan historis dan emosional yang sangat kuat terhadap Palestina ini. Terutama pada Al-Quds ya, pada Yerusalem. Di sana ada Masjidil Aqsa ya, masjid suci ketiga di Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ghiroh ya, atau dalam bahasa Indonesia gairah ya, ghiroh atau gairah umat dalam membela Palestina ini melalui gerakan boikot, aksi damai, penggalangan dana, doa, termasuk dibacakan kunut nazilah, hingga kampanye sosial, ini menunjukkan paling tidak beberapa hal. Ya, pertama, umat ini tidak mati rasa terhadap penderitaan saudara seiman mereka. Mereka masih memiliki perasaan cermin dari keimanannya masing-masing. Kemudian yang kedua, umat masih memiliki kesadaran bahwa umat ini satu tubuh. Satu terluka, yang lain ikut merasakan sakitnya. Kemudian yang ketiga, muncul semangat untuk tidak tinggal diam terhadap kezaliman. Walau dengan cara paling sederhana ya, yaitu dengan doa tadi. Karena itu, meski Palestina ini jauh di mata, namun dekat di hati umat. Kepedulian umat harus diwujudkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Ya, misalnya jika umat itu hanyalah individu warga negara yang tidak memiliki kekuatan kecuali doa misalnya, ya, maka dia wajib berdoa untuk saudara-saudara iman mereka di Gaza, Palestina, bahkan juga di negeri-negeri lain seperti Uzbekistan, Rohingya dan sebagainya. Termasuk jika harus melakukan amal boikot semua produk yang mendukung kekejaman mereka, maka lakukan secara individu bukti kepedulian ya, bukti keimanan, bukti kita bersaudara, lakukan. Tapi itu individu saja. Kalau umat itu dalam arti sekelompok jamaah ya, atau organisasi masyarakat, ormas misalnya, atau gerakan-gerakan yang sifatnya berkelompok, yang memiliki kemampuan lebih dari sekedar doa, maka wajib mengerahkan upaya secara terukur dan dengan kemampuan mereka. Misalnya dengan mengerahkan massa untuk menyerukan dukungan pada Palestina dan sebagainya. Apalagi jika kelompok jamaah ini melakukan amal politik, melakukan audiensi ke pemerintah, ke DPR, dan lembaga-lembaga politik lainnya, termasuk kunjungan ke dubes-dubes negeri-negeri muslim, agar mendukung Palestina dan sebagainya. Ini secara nyata, maka bisa menjadi dukungan yang sifatnya lebih masif, sifatnya lebih komunal, bahkan bisa secara kolosal mengerahkan kekuatan pemerintah dengan mengirimkan tentara untuk jihad melawan agresi Israel yang didukung Amerika. Jadi bisa juga pemerintah menyerukan kesatuan umat kepada negara-negara sahabat atas dasar akidah Islam. Sehingga diplomasinya tidak sekedar omon-omon saja, tapi ada langkah konkret, ada langkah nyata. Begitu, Bung Nanang.
Ya, Bung Yon, apakah gerakan boikot akan efektif jika dilakukan secara total oleh negara? Misalnya pemerintah melarang produk-produk pro-Yahudi untuk beredar di Indonesia, juga memutus hubungan dagang dengan entitas Yahudi tersebut dan negara-negara bentuknya seperti Amerika Serikat. Nah, bagaimana tanggapan Anda, Bung? Bung Nanang, pertanyaan ini sangat tajam dan sangat strategis, Bung. Jadi gerakan boikot oleh negara ya bukan hanya individu, tentu memiliki dampak yang jauh lebih besar dan sistemik ya. Tapi tentu saja ini membawa konsekuensi yang serius. Karena kita ingat kan, hukum asal interaksi negara muslim dengan negara kafir harbi muhariban fi'lan seperti Zionis Yahudi Israel yang di belakangnya ada Amerika dan Eropa itu adalah hubungan asalnya itulah hukum asalnya itu adalah jihad. Begitu Bu Nanang. Jadi pemerintah Indonesia bisa melakukan boykot, namun bukan sekedar boykot produk-produk ekonominya saja ya. Ya, pemerintah Indonesia harusnya melakukan juga boykot secara total ya. Bahkan harusnya menjadi leader negeri-negeri muslim yang lain. Harus berani memimpin negeri-negeri muslim yang lain. Kalau kemarin kunjungan ke Malaysia, ke Turki, ke Yordania dan negeri-negeri yang lain, kenapa tidak sekalian menginisiasi untuk melakukan persatuan lintas lintas nation state ini menjadi negeri-negeri muslim, menjadi blok muslim, blok Islam begitu untuk berani menyatakan lepas dari hegemoni perang dagang Amerika melawan Cina ini. Jadi ini momentumnya sebetulnya ya Bung Nanang, Indonesia seharusnya berani memobilisasi dunia muslim untuk bersatu boykot total produk-produk produk-produk yang pro Israel, pro Amerika dan yang mendukungnya, termasuk juga produk-produk pemikirannya, ya boykot sistem kapitalisme, boykot demokrasi, boykot sekularisme dan sebagainya. Bisa dan ini pasti bisa menjadi tekanan politik yang sangat kuat, Bung Nanang, karena sikap tegas anti penjajahan itu bahkan bisa menginspirasi negara-negara lain, ya khususnya negara-negara Muslim di dunia. Malaysia akan ikut mendukung, Turki ikut mendukung, Mesir, Yordania ikut mendukung dan sebagainya. Begitu, Bung Nanang. Ya, Bung Yon, apakah dunia Muslim tidak hanya bisa memboikot produk pro-Zionis secara total? Lebih dari itu, dunia Muslim bisa mengirimkan tentara bukan sekedar untuk menjadi penjaga perdamaian, tapi untuk menumpas penjajah Zionis Yahudi dan membebaskan Palestina, Bung Yon. Eh, Pertanyaan ini, Bung Nanang, menyentuh inti dari keresahan banyak umat Islam sedunia. Jadi bukan hanya soal boykot ya, tapi kerinduan akan pembelaan nyata, termasuk militer ya, kerinduan terhadap bebasnya saudara-saudara di Palestina yang hidup di bawah penjajahan dan agresi brutal Zionis Yahudi Israel lanatullah alaih yang sudah selama puluhan tahun ya. Bahkan juga kerinduan hidup secara bebas sebebas-bebasnya, bebas dari penjajahan sistem kapitalisme, demokrasi dan sekularisme untuk bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildani alladzina yaquluna Rabbana ahrijna min hadhil qaryah adh-dhalim ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasyura." Dan mengapa kamu tidak mau berpegang dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini," dan seterusnya. Itu ada di Quran surah An-Nisa ayat 75. Jadi, mari kita jawab dengan jujur, Bung Nanang. Berdasarkan realitas politik internasional, ya, kapasitas dunia Islam dan syariat Islam, apakah dunia muslim bisa mengirimkan pasukan? Tentu sangat bisa, Bung Nanang. Sangat mungkin, ya. Kalau kita lihat kekuatan militer Indonesia misalnya, Turki, Pakistan, Iran, Mesir dan lain-lain, jika tidak
terfragmentasi oleh nafsu kapitalisme sekuler mereka, tidak dikungkung oleh nation state ya. Bahkan beberapa dari mereka memiliki hubungan diplomatik dengan Israel ya. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, jika tidak terfragmentasi ini, mereka mau bersatu, sangat mungkin bisa mengalahkan kekuatan Israel meskipun mereka didukung oleh Barat ya. Jika dijumlah secara akumulatif, Bung Nanang, kekuatan militer negara-negara Islam ini sejumlah kurang lebih 3.170.000 lebih ya. Ya, Indonesia sekian, Malaysia sekian, Brunei sekian dan seterusnya. Sementara tentara Israel hanya 670.000 saja. Itu kan nggak sebanding betul, itu sangat-sangat timpang sebetulnya. Belum artilerinya, senjatanya, kemudian anggarannya, pangkalannya, pesawatnya dan sebagainya, teknologinya dan sebagainya. Jadi secara kasat mata mampu Bung Nanang. Tapi problemnya kan bukan di sini, Bung Nanang. Problemnya kan bukan pada kemampuan, tapi pada kemauan. Ya, problemnya bukan pada kemampuan, tapi kemauan. Negeri-negeri Muslim ini mau tidak? Itu karena umat ini kan sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad SAW sedang mengidap penyakit wahen ya, penyakit wahen wakarohiyatul maut ya, hubud dunya wakarohiyatul maut. Sebagaimana sabda Nabi, hampir-hampir saja ya orang-orang kafir itu mengerumuni kalian dari segala penjuru ya, sebagaimana mereka mengerumuni makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah menjawab, bahkan kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan mentimpakan dalam hati kalian wahen. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, apa itu wahen ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubud dunya wa karohiyatul maut. Jadi umat ini sekarang ini sedang menderita penyakit wahen. Penyakit hubud dunya, penyakit cinta dunia, kerasukan oleh kapitalisme, sekulerisme, wakarohiyatul maut dan takut mati. Makanya kemudian sebetulnya kalau penyakit wahan ini tercabut dari diri umat, umat memiliki keimanan yang kokoh, umat memiliki akidah yang kuat, maka mereka akan rela jika pemerintah mereka menyerukan untuk jihad ke Palestina. Begitu, Bung Nanang. Wallahu alam biswab. Baik, terima kasih Bung Yuwana atas pemaparannya. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa dan kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.